Nekrofilia adalah kelainan di mana seseorang memiliki hasrat seksual terhadap mayat. Namun, bagaimana jika ternyata ada pembunuh nekrofil yang berkeliaran di jalanan Meksiko dan membunuh hanya demi hal itu? Inilah kisah Juana, seorang wanita berusia 28 tahun yang dijuluki La Peque, yang artinya si kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, kartel narkoba di Meksiko telah menewaskan lebih dari 150.000 orang lewat aksi kekerasan dan perang antar kelompok. Di Amerika Latin, jumlah perempuan yang dipenjara meningkat drastis dalam 25 tahun terakhir. Jumlahnya hampir 2 kali lipat, dari di bawah 40.000 orang pada awal tahun 2000-an menjadi lebih dari 74.000 narapidana perempuan pada tahun 2011. Meskipun perempuan masih menjadi kelompok minoritas di dalam penjara, hanya sekitar 6% dari total populasi narapidana di Amerika Latin. Pertumbuhan jumlah perempuan yang dipenjara jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Dan sebagian besar dari mereka dipenjara karena kasus narkotika, berkat ulah kartel-kartel di wilayah tersebut. Selain menjual narkoba dan senjata, kartel-kartel ini juga memperkerjakan sikario atau pembunuh bayaran. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mereka mulai merekrut pembunuh bayaran perempuan yang dikenal sebagai sikaria. Mereka juga haus darah dan haus popularitas. Banyak dari mereka memamerkan foto bersama senjata di media sosial, bahkan memamerkan kekayaan mereka, termasuk hewan eksotis seperti harimau. Sebagian besar perempuan ini dipenjara bukan karena perdagangan besar-besaran atau kekerasan, melainkan karena pelanggaran non-kekerasan seperti peredaran narkoba skala kecil atau kepemilikan pribadi. Meskipun ada beberapa pengecualian, banyak perempuan yang terlibat dalam perdagangan narkoba hanya sebagai kurir kecil, dengan peluang yang sangat terbatas untuk naik kelas secara ekonomi atau menjadi berkuasa. Perempuan sering terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kejahatan karena keterbatasan mobilitas mereka. Begitu pula dengan kisah Juana atau yang dikenal sebagai La Peque. Juana lahir di Jalisco, Meksiko. Di usia yang sangat muda, ia menjalin hubungan dengan pria yang usianya lebih dari 20 tahun di atasnya. Pada usia 15 tahun, Juana sudah memiliki anak, namun sang ayah meninggalkannya. Tanpa uang dan tidak mampu memberi makan anaknya, Juana akhirnya turun ke jalan untuk mencari nafkah. Lambat laun, ia berkenalan dengan salah satu kartel paling canggih di Meksiko, yaitu Los Zetas. Juana mengatakan bahwa ia pernah bekerja di sebuah bar di mana kartel Los Zetas yang ditakuti memungut bayaran sebesar 5.000 pesos setiap 2 minggu. Namun semakin besar pendapatan bar tersebut, semakin besar pula jumlah uang yang harus dibayar. Seseorang akan datang dan berkata, "Kami dari Los Zetas dan kamu harus membayar kalau ingin usahamu tetap berjalan." Jika pemilik bar menolak membayar dan tidak menyepakati kesepakatan, habislah mereka. Los Zetas tidak segan-segan membunuh. Sebaliknya, mereka yang membayar akan mendapatkan perlindungan. Bagi Los Zetas cukup saja dengan laporan seperti orang ini sudah kelewatan, dan saat itu juga pembunuh bayaran mereka akan datang untuk menyelesaikan masalah. Tapi keadaan mulai berubah bagi Juana. Kakaknya terlibat masalah dengan sebuah kartel dan akhirnya dibunuh. Juana kemudian mengetahui bahwa istri kakaknya serta komandan Los Zetas yang membunuh kakaknya telah dimutilasi dan dibakar. Suatu sore saat mereka bertemu dengan komandan Los Zetas lainnya, pria itu bertanya, "Kalian tahu di mana kakakmu? Apa yang terjadi padanya? Apakah dia disiksa?" Juana menjawab ya untuk 2 pertanyaan pertama dan tidak untuk yang terakhir. "Itu bagus, anggap saja itu penghiburan," kata komandan Los Zetas tersebut. "Kamu dan ibumu masih tahu kemana harus pergi untuk menangis, untuk meletakkan bunga. Setidaknya kalian tahu bahwa kakakmu tidak disiksa.
Komandan Zetas itu berkata kepada mereka, "Apalagi yang bisa menghibur kalian?" Juana hanya berpikir dalam hati, apa yang bisa menghibur mereka, tapi ia tidak mengucapkannya. Dan setelah kejadian itu, Juana memutuskan untuk bergabung dengan kartel. Di negara-negara seperti Ekuador, Venezuela, Nicaragua, Panama, dan Argentina, lebih dari 80% perempuan yang dipenjara adalah karena pelanggaran narkotika. Di negara-negara Amerika Latin lainnya, jumlahnya berkisar antara 30 hingga 60% dari total populasi perempuan dalam penjara. Dan Juana muda memilih jalan ini sebagai karirnya. Ia menemukan cara untuk menghasilkan uang bersama mereka. Juana direkrut ke dalam kartel di usia yang masih sangat muda. Awalnya ia hanya diberi tanggung jawab kecil. Ia pun resmi menjadi bagian dari kartel Los Zetas dan diberi peran sebagai halconeo. Sebagai halconeo, tugasnya adalah mengawasi pergerakan geng saingan dan polisi agar anggota Zetas lainnya tidak tertangkap. Namun tugas itu bukanlah hal yang mudah bagi Juana. Ia mengatakan bahwa jika ia gagal menjalankan tugasnya, ia akan dirantai dan hanya diberi satu makanan taco atau burger per hari. Seperti itulah kekejaman dan ketakutan yang digunakan kartel Zetas dalam menjalankan operasinya. Namun seiring berjalannya waktu, Juana mulai diberi tanggung jawab yang lebih besar. Saat itu ia masih remaja ketika menyaksikan sendiri anggota kartel Los Zetas menghancurkan kepala seseorang dengan pentungan. Darah muncrat kemana-mana dan mengenai tubuhnya. Pemandangan itu membuat Juana ketakutan. Namun lambat laun, ia mulai terbiasa melihat kekerasan yang mengerikan. Tak lama kemudian, Juana diberi julukan kehormatan. Ia mulai dikenal sebagai La Peque atau si kecil. Mungkin karena postur tubuhnya yang mungil atau usianya yang masih muda. Setelah terbiasa melihat pembunuhan kejam setiap hari, ketidakpekaan Juana berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Ia mulai tertarik pada kekerasan itu sendiri. Juana pun menjadi anggota yang disegani dalam kartel Los Zetas dan dipromosikan menjadi seorang sikaria, pembunuh bayaran perempuan. Namun kisahnya tidak berhenti di situ. Dalam sebuah blog terbaru yang ditulis Juana dari balik penjara, ia menceritakan kisah hidupnya sebagai seorang sikaria dengan sangat rinci dan penuh dengan gambaran mengerikan. Juana mengatakan bahwa darah memiliki daya tarik tersendiri baginya, seolah-olah ada magnet yang menariknya. Setelah membunuh korbannya, ia akan memenggal kepala mereka dan membasahi dirinya dengan darah korban. Ia bahkan meminum cairan tubuh mereka selagi masih hangat. Namun bukan hanya itu. Beberapa anggota kartel Zetas juga mengungkapkan bahwa La Peque sering memuaskan dirinya sendiri dengan jasad korban setelah membunuh mereka. Ia menggunakan kepala dan bagian tubuh lainnya untuk melakukan hubungan intim dengan mayat. Meski kisahnya mengerikan, Juana sendiri tidak tampak menakutkan. Banyak sikaria dan kurir kartel seperti dirinya justru sering memamerkan foto-foto mereka di media sosial. Dalam salah satu foto, Juana terlihat seperti model untuk perusahaan senjata. Ia memiliki rambut merah yang indah, tubuh yang menarik, dan senyum yang polos. Satu-satunya hal yang terlihat berbahaya dalam foto itu adalah senapan mesin yang ia genggam. Selain senjata tersebut, penampilan Juana tampak sepenuhnya normal. Dari beberapa foto terlihat bahwa Juana memang ingin menampilkan dirinya sebagai sosok yang mengancam. Bagaimanapun juga, Juana mengaku telah membunuh 5 pria, meminum cairan hangat dari tubuh mereka, dan mendapatkan kepuasan seksual dari jasad mereka. Pada tahun 2016, ia ditangkap setelah membunuh 5 pria dan dijatuhi hukuman penjara di California. Dalam blog yang ia tulis dari balik jeruji, Juana menuliskan kisah hidupnya dengan detail yang mengerikan sekaligus emosional. Sejak kecil aku sudah pemberontak. Lalu aku menjadi pecandu narkoba dan alkohol, tulisnya. Hal ini sedikit banyak menjelaskan mengapa ia tertarik dengan kehidupan dunia kartel.
Namun dari titik ini, kisah Juana justru semakin menggelap. Ia juga menulis bahwa saat pertama kali melihat kepala seseorang dihancurkan dengan pentungan, ia merasa trauma seumur hidup. Aku ingat merasa sedih dan berpikir, aku tidak mau berakhir seperti itu. Mungkin rasa takut itulah yang mendorong Juana untuk menjadi sama gilanya dengan teman-teman kartelnya. Maksudnya agar ia tidak menjadi korban berikutnya. Tapi semakin lanjut membaca blognya, makin jelas seberapa rusaknya ia sebenarnya. Juana melanjutkan, aku merasa bersemangat, menggosokkan tubuhku ke darah, mandi dengan itu setelah membunuh korban, bahkan meminumnya selagi masih hangat. Namun cerita Juana tidak berhenti di situ. Ia ternyata masih memiliki rencana untuk masa depannya. Di akhir blog Juana menulis, kalau aku keluar dari penjara, aku bisa saja kembali bekerja dengan kartel. Tetapi aku tidak mau. Semua ini memberiku pelajaran, bukan karena dikurung, tapi karena pengalaman pribadi yang aku jalani selama di penjara. Pengurungan tidak menghancurkanmu, tapi pengalaman hidup di dalamnya, itulah yang menghancurkan. Di sini, di penjara, orang tuaku meninggal. Dan saat aku bebas nanti, aku akan keluar dengan tangan kosong. Aku akan hidup dalam kesulitan ekonomi. Dan siapa yang akan membayarku 8.000 peso hanya untuk berdiri di jalan selama 4 jam? Godaan untuk kembali ke dunia itu, dunia kejam itu selalu ada. Juana masih bisa dibilang beruntung karena ia bisa menjadi sikarya. Dalam banyak kasus, perempuan dalam kartel justru diberi peran yang jauh lebih berbahaya dan membuat mereka menjadi korban. Baik yang masih muda maupun yang sudah tua, banyak perempuan yang dipaksa menyelundupkan narkotika dengan cara menempelkannya di tubuh mereka, menelan kapsul plastik berisi narkoba, atau memasukkan kapsul tersebut ke dalam tubuh mereka. Cara ini sangat beresiko. Jika kapsul tersebut pecah di dalam tubuh, akibatnya bisa mematikan. Bayaran yang mereka terima pun untuk pekerjaan berbahaya ini sangat rendah. Perempuan yang hanya menjadi kurir kelas bawah bisa dijatuhi hukuman maksimal karena hukum narkotika di Amerika Latin sangat keras. Namun pertanyaannya, kenapa kartel mulai merekrut perempuan sebagai pembunuh? Ada banyak jawaban untuk pertanyaan ini. Beberapa peneliti berpendapat bahwa dalam beberapa tahun terakhir banyak pria yang tewas meninggalkan istri mereka menjadi janda dan tanpa penghasilan. Para janda ini akhirnya melanjutkan warisan suami mereka dengan bergabung ke dunia kartel. Dan masih ada alasan lainnya. Dalam kondisi ekonomi yang memburuk saat ini, ketika banyak orang kehilangan pekerjaan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, kartel narkoba menawarkan kemewahan yang menggiurkan. Namun kartel-kartel ini jarang merekrut orang yang berpendidikan. Mereka lebih memilih orang-orang yang rentan, yang rela melakukan apapun demi uang. Disinilah para pembunuh bayaran perempuan biasanya masuk. Sebagian besar dari mereka diculik dari rumah sejak usia sangat muda, atau berasal dari lingkungan yang minim dukungan emosional maupun mental, atau berasal dari jaringan prostitusi yang kompleks. Banyak dari mereka adalah perempuan dengan suami yang telah meninggal atau kabur dan harus menafkahi anak-anak mereka. Kartel memberi mereka uang, kebebasan, ketenaran, bahkan posisi yang ditakuti dalam dunia kriminal. Namun kejahatan yang dilakukan Juana jauh lebih dari sekedar menjadi kurir narkoba. Ini adalah kisah tentang seorang gadis polos yang terjerumus ke dunia kartel dan berakhir pada penyimpangan nekrofilia. Dan demikian untuk cerita kali ini. Berikan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini mengenai perempuan-perempuan di Meksiko yang terpaksa bergabung dengan kartel demi melanjutkan hidup mereka. Dan mohon supportnya untuk channel ini dengan berikan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.